Baik, salam Pak Ansarul Lawi selaku dosen dengan mata kuliah Manajemen Kualitas serta Just in Time pada program studi Teknik Industri Institut Teknologi Batam angkatan 2018. Bersama saya Chandra Putra dengan nomor induk mahasiswa 1811004. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai 5S serta Kanban, di mana materi ini merupakan materi yang harus saya sampaikan guna untuk memenuhi tugas absensi saya yang Bapak berikan ketika saya izin beberapa hari lalu. Oke, materi pertama terkait 5S. Bagi yang sudah pernah bekerja di perusahaan Jepang atau yang sedang bekerja di perusahaan Jepang, pasti sudah tidak asing dengan materi ini, 5S ini. Terus ini sudah biasa banget karena ini dipelopori oleh orang-orang Jepang. Oke, jadi sebagian besar perusahaan-perusahaan Jepang ini menerapkan 5S ini sebagai pilar ataupun fondasi ataupun fundamental pada perusahaannya. Jadi 5S ini merupakan 5 huruf pertama dari kata Jepang, yaitu yang pertama seri, yang kedua seiton, yang ketiga seiso, yang keempat seiketsu, yang kelima shitsuke. Dimana kalau di bahasa Indonesia kan yaitu yang pertama ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga resik, yang keempat rawat, yang kelima rajin. Penerapan 5S ini dapat diaplikasikan di perusahaan mana saja, dari divisi apa saja. Kenapa? Karena ini bersifat universal. Jadi berikut ini penjelasan singkat mengenai 5S. Yang pertama, seri ataupun ringkas. Sebagai contoh, kita harus membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena barang yang tidak diperlukan apabila kita biarkan itu akan mengganggu operasional kita. Misalnya kita sebagai pekerja di lapangan, ketika ada barang-barang yang tidak diperlukan berada di lokasi tersebut, dan ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita perlukan, itu akan menjadi distraksi pada diri kita ketika kita membutuhkan barang yang kita perlukan, karena barang yang tidak diperlukan menumpuk di sana. Jadi itu akan membuang waktu kita dalam melakukan pencarian. Jadi ringkas, pastikan barang-barang yang tidak diperlukan tidak berada di lokasi yang diperlukan. Yang kedua, seiton ataupun rapi, yang mana sebagai contoh kita harus memastikan lokasi kerja kita sudah standar. Di mana maksudnya standar di sini? Ketika ada sesuatu yang rasanya tidak standar ataupun menyimpang, harus kita standarkan. Jadi sebagai contoh kecilnya, ketika kita misalnya melakukan pekerjaan di lapangan, misalnya di workshop, seperti saya ini, saya merupakan seorang teknisi. Jadi di workshop itu, ketika saya ingin melakukan reparasi ataupun inspeksi ataupun repair maintenance pada ROV, saya akan memerlukan beberapa alat yang mana alat itu telah tersusun rapi pada drawer toolbox. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang tersebut, pastikan kita mengembalikan lagi di mana kita ambil. Jadi orang yang akan menggantikan kita ataupun kita pada keesokan harinya yang ingin menggunakan alat tersebut dapat menemukan barang tersebut dengan cepat. Jadi tidak akan ada namanya waste of time, pemborosan waktu. Yang ketiga, seiso ataupun resik, yang mana ini merupakan kita untuk menjaga kebersihan tempat kerja kita dari kotoran ataupun debu. Jadi hal ini dapat kita lakukan ataupun sebaiknya kita lakukan on daily basis. Jadikan ini sebagai rutinitas harian kita setelah kita bekerja. Jadi kenapa? Karena apabila tidak kita lakukan tiap hari, kita biarkan, nanti pada suatu waktu ketika kita diinstruksikan untuk melakukan housekeeping, membersihkan area kerja, itu akan memakan waktu yang lama karena kita terbiasa untuk membiarkan area kerja kita berantakan.
Jadi lingkungan ataupun tempat kerja kita yang bersih akan membuat kita merasa nyaman untuk melakukan pekerjaan. Dan lingkungan yang bersih itu merupakan idaman para pekerja. Yang keempat, seketsu ataupun rawat, yang mana ini merupakan kita untuk menjaga tempat kerja kita agar tetap rapi dan ringkas. Jadi ini pada dasarnya harus datang dari diri kita sendiri. Karena kalau tidak kita yang melakukan, tidak akan ada yang melakukan kecuali janitor. Tapi janitor tidak bisa membersihkan ataupun menjaga kebersihan tempat kerja kita seperti yang kita maukan. Karena janitor khususnya mereka tuh tidak tahu pekerjaan apa sih yang sedang berlangsung di lapangan. Mereka tidak mengenai keselamatan ataupun bahaya di sekitarnya. Jadi emang sudah seharusnya kita menanamkan ataupun membenahi diri kita untuk menjaga area kerja kita tetap ringkas dan rapi. Dengan cara ini kita telah membantu mengurangi pekerjaan janitor ataupun cleaning service yang ada di area kerja kita. Dan juga kita membuat area kerja kita menjadi lebih rapi dan ringkas. Yang kelima, Shitsuke ataupun rajin, yang mana ini merupakan representatif diri kita terkait kedisiplinan diri kita. Jadi 5S ini apabila suatu perusahaan dapat menerapkannya dengan baik, maka itu akan memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan tersebut. Yang pertama, operasional perusahaan tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, akan mendorong para pekerja ataupun stafnya dengan melakukan pekerjaannya lebih aman, nyaman, dan lebih cepat dan tekun. Selanjutnya, penerapan yang baik pada 5S ini akan mempengaruhi kita terhadap potensial project yang mungkin akan kita dapatkan pada suatu perusahaan. Misalkan, kenapa saya bilang begini? Karena apabila suatu perusahaan tidak dapat menjalankan 5S secara baik, ketika ada client visit ataupun customer visit ke area workshop kita ataupun perusahaan kita, mereka akan melihat, pertama mereka akan menilai K3-nya, rekod K3-nya, kedua mereka akan melihat kebersihan, kerapihannya. Apabila perusahaan tersebut berantakan, tidak rapi, bagaimana mereka bisa menjalankan ataupun berkomitmen terhadap proyek yang akan mereka berikan. Karena itu merupakan contoh dari perusahaan itu, 5S. Yang terakhir, agar para pekerja di suatu perusahaan dapat menerapkan ataupun proaktif terhadap 5S ini, ada beberapa metode ataupun tips dan trik yang dapat dilakukan. Yang pertama, pastikan kita telah melakukan sosialisasi ataupun diskusi terhadap 5S ini on regular basis. Misalnya weekly, mingguan, ataupun monthly, bulanan. Supaya orang-orang di tempat kerja tersebut aware ataupun sadar terhadap 5S ini. Yang kedua, pastikan semua tim ataupun divisi mengetahui pentingnya 5S ini. Jadi pastikan ada person in charge pada divisi tersebut ataupun departemen tersebut untuk mensosialisasikan 5S ini. Ketiga ialah berikan reward terhadap tim ataupun departemen yang berhasil menerapkan 5S dengan baik. Dengan cara seperti ini bisa dipastikan semua pegawai yang ada di perusahaan tersebut akan proaktif terhadap 5S. Baik, mungkin singkat saja dari saya tentang 5S. Terima kasih, dan selanjutnya akan saya bawakan materi mengenai Kanban. Stay tuned. Materi selanjutnya ialah Kanban. Kanban merupakan sinyal yang mana ini merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan Lean Manufacturing dan JIT ataupun Just in Time. Menurut pencetusnya, Taichi Ohno, Kanban merupakan salah satu cara untuk mencatat JIT ataupun Just in Time. Kanban bukanlah sistem pengontrol persediaan, namun Kanban merupakan suatu penentu kapan, apa, dan berapa
suatu produk harus diproduksi. Kartu Kanban merupakan komponen kunci dari implementasi Kanban yang digunakan untuk sinyal kebutuhan pada suatu fasilitas produksi atau memindahkan material dari penyuplai ke fasilitas produksi. Kartu Kanban dalam implementasinya tidak serta-merta selalu berbentuk kartu, namun bisa juga berbentuk wadah, lampu, dan sinyal komputer. Salah satu alasan mengapa Kanban ini banyak digunakan adalah karena metode ini menawarkan beberapa manfaat, seperti meningkatkan quality control, lebih fleksibel, efisiensi waktu, meningkatkan kemampuan karyawan untuk lebih fokus, meningkatkan kolaborasi, pemberdayaan karyawan, peningkatan atau perbaikan yang berkelanjutan ataupun continuous improvement. Sebagai contoh implementasi Kanban di tempat kerja saya saat ini ialah ketika saya sedang berjalan menuju ke Riyadh. Di situ ada papan 3D ataupun alat pelindung diri yang mana sudah ada color codingnya, di mana kalau dia berwarna biru itu berarti diwajibkan ataupun mandatory. Jadi misalnya ada gambar sign hard hat, safety boot, cover, glove, safety glass. Nah, jadi kalau dia lambangnya berwarna biru itu artinya itu area itu wajib menggunakan alat-alat tersebut. Sedangkan ketika dia ada signboard berwarna merah itu berarti area itu dilarang dimasuki. Jadi manfaat dari signboard ini ialah mempermudah kita sebagai orang untuk melihat, karena pada dasarnya kita tuh lebih senang melihat sesuatu yang unik, visualisasi gambar itu lebih mudah untuk menarik atensi diri kita. Terdapat 5 prinsip dasar pada metode Kanban yang perlu diketahui sebelum kita menerapkannya. Yang pertama, visualisasi alur kerja. Jadi kita harus membuat visualisasi terhadap proses kerja yang ada ataupun alur kerja yang ada di perusahaan kita. Memiliki visualisasi dalam sistem Kanban sangat berguna untuk kita mengetahui proses ataupun alur kerja yang ada pada suatu proyek. Untuk mendapatkan visualisasi tersebut, kita dapat menggunakan Kanban board. Pada dasarnya, Kanban board dapat berupa papan fisik ataupun papan digital yang menggunakan software tertentu untuk merepresentasikan tampilan suatu proyek. Contoh sederhananya, pada Kanban board pada suatu proyek dapat dilakukan pembagian kolom menjadi 3. Misalkan ada to do, ada juga selanjutnya work in progress, dan juga done. Jadi pada to do list itu misalnya pekerjaan yang akan dilakukan, terus work in progress pekerjaan yang sedang berlangsung, terus yang done pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi ketiga ini mungkin bisa ditampilkan pada suatu proyek untuk memberikan informasi terhadap orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Yang kedua, batasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Agar pekerja tidak kehilangan fokus, batasi pekerjaan yang sedang berlangsung dalam sistem Kanban board supaya pekerja bisa fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan sebelum memulai pekerjaan yang baru. Yang ketiga, ukur dan kelola alur kerja. Di sini kita ditugaskan untuk mengamati dan memastikan alur kerja kita sudah berjalan secara efektif dan efisien. Jadi kita memastikan alur kerja yang sedang berlangsung telah berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Apabila ada kendala ataupun penyimpangan, stop, lakukan diskusi dan temukan solusinya. Dan solusi tersebut akan digunakan agar kemudian hari dapat menjadi improvement untuk mengurangi ataupun meminimalisir adanya kendala-kendala tersebut. Yang keempat, buat kebijakan secara eksplisit. Pastikan pekerjaan yang sedang berlangsung telah diinformasikan kepada seluruh tim yang terlibat.
Hal ini diperlukan agar masing-masing tim mengetahui apa pekerjaan yang akan dilakukan dan sama-sama mempunyai goals ataupun tujuan yang sama, dan dapat memberikan saran perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja. Yang kelima, gunakan umpan balik dan perbaikan yang berkelanjutan. Agar berjalan secara efektif, lakukan pertemuan rutin untuk memberikan umpan balik terhadap tim. Ingatlah, penerapan metode Kanban juga membutuhkan analisis, evaluasi, dan peningkatan yang konstan. Itu sebabnya diperlukan kita untuk mengukur keefektifan kerja, alur kerja, proses, agar kita dapat meningkatkan keefektivitas kita. Baik, sekian penyampaian materi 5S serta Kanban oleh saya. Terima kasih atas atensinya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.